Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 751. Setelah sangat dirusak oleh Kiao Shaohui, adik laki-laki itu hanya bisa menyeringai kesal. Sial, aku akan menyelesaikan skor dengannya lain kali. Aku, Kiao Shaohui, tidak pernah menderita kerugian seperti itu di usiaku. Kiao Shaohui mengutuk, sangat kesal. Dengan mengatakan itu, dia membawa sekelompok orang dan pergi. Dongfang Sue membawa Long Zaitian dan Dongfang Xiaoxiao. Sepanjang jalan, Dongfang Xiaoxiao berbicara dengan Long Zaitian dengan berbagai cara, tetapi reaksi Long Zaitian relatif datar. Jika bukan karena wajah Dongfang Sue, Long Zaitian bahkan tidak mau berbicara dengan Dongfang Xiaoxiao. Lagi pula, niatnya adalah lebih suka diam. Xiaoxiao, jika kamu tidak pulang, paman ketiga harus mengomel lagi nanti. Dongfang Sue berkata dengan tenang sambil mengemudikan mobil. Aku tidak ingin kembali. Jika aku kembali sekarang, aku pasti akan bertemu pria itu. Dia sangat menyebalkan. Dongfang Xiaoxiao sedikit kesal saat mendengar ini. Yao Haifeng dari keluarga Yao adalah pria yang baik. Selain itu, paman ketiga dan keluarga Yao sama-sama berniat menjodohkanmu. Dongfang Sue tidak menghindar dari Long Zaitian, tetapi berkata dengan tenang. Kakak keempat, mengapa kamu seperti geng tua yang keras kepala dalam keluarga? Saya orang yang mandiri, saya berhak memilih pernikahan saya sendiri, dan saya tidak ingin menjadi korban dari pernikahan keluarga. Apalagi Yao Haifeng terlihat seperti anjing, diam-diam sangat kotor, jangan mengira saya tidak bisa melihatnya. Apa yang dilakukan keluarga Yao, kakak keempat, Anda tidak akan lupa, bukan? Dongfang Xiaoxiao melengkungkan bibirnya dan berkata dengan marah. Saya khawatir itu terserah Anda saat itu. Meskipun Yao Haifeng adalah putra Yao Xincheng, tuan kedua dari keluarga Yao, dia adalah pewaris masa depan keluarga Yao. Kepala keluarga Yao, Yao Sudong, tidak memiliki anak dan telah lama menganggap Yao Haifeng sebagai putranya sendiri. Dongfang Sue menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam saat mendengar ini. Itu tidak mungkin. Jika aku ingin menikah dengan seseorang yang tidak kusukai, lebih baik aku menikah dengan seseorang saja. Dongfang Xiaoxiao cemberut, sedikit marah. Cari saja seseorang untuk dinikahi, siapapun yang kamu inginkan. Dongfang Sue hanya tersenyum dan berkata. Berasal dari keluarga kaya, orang seringkali tidak sengaja, dan bahkan mungkin tidak memiliki hak untuk memilih pernikahan mereka sendiri. Dongfang Sue jelas mengetahui hal ini secara mendalam. Cari saja secara acak. Bagaimanapun, bahkan jika Anda menemukannya secara acak, itu tidak akan murah untuk Yao Haifeng yang munafik itu. Saya pikir paman ini baik. Jika Anda membiarkan saya menikah dengan Yao Haifeng, saya lebih suka menikahi paman ini. Dongfang Xiaoxiao bergumam dan tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik untuk sementara waktu. Ketika dia tiba-tiba melihat Long Zaitian di sampingnya, matanya yang indah bersinar, dan kemudian dia meraih lengan Long Zaitian. Long Zaitian juga terdiam beberapa saat. Jangan membuat masalah, keluarga Tuan Long sudah lama menikah, istrinya sangat cantik, dan dia memiliki anak perempuan yang cantik, apakah Anda masih ingin pihak ketiga terlibat? Ketika Dongfang Sue mendengar ini, dia berkata dengan marah. Sebagai seorang gadis kecil, dia hanya suka bermain-main, dan dia akan selalu seperti anak kecil yang tidak bisa tumbuh dewasa. Maksudku, jika kamu berani memaksaku, aku akan menjadi simpanan paman ini, dan aku akan membuatmu kesal. Dongfang Xiaoxiao dengan kuat menggenggam lengan Long Zaitian, dan berkata dengan sangat tegas. Kamu, lepaskan. Long Zaitian sangat terdiam, kata-kata omong kosong macam apa ini, dia beruntung menjadi kekasihnya. Cukup, Anda bahkan tidak bertanya kepada Tuan Long apakah dia mau atau tidak. Saya dapat memberitahu Anda, jangan main-main, dan ketika Anda melihat paman ketiga. Jika dia tahu bahwa Anda sedang bermain-main dengan Tuan Long, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dongfang Sue terus menasihati. Sedikit-sedikit, Dongfang Xiaoxiao menjulurkan lidahnya, sedikit lucu dan imut, dia juga melepaskan lengan Long Zaitian saat dia berbicara. Kamu paman, kenapa kamu selalu tidak menyukai penampilanku? Apakah kamu laki-laki? Dongfang Xiaoxiao agak jijik dan otentik. Dia memandang Long Zaitian dari atas ke bawah, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya.
Tidak peduli apa yang dia katakan, dia juga seorang gadis nasional di sebelah yang populer di seluruh negeri, dengan ribuan penggemar. Tetapi pada saat ini dia menemukan bahwa dia sangat menyukai paman di depannya ini. Itu tidak mematikan sama sekali. Dia pernah curiga bahwa paman ini hanya berpura-pura, tetapi setelah mengamati selama beberapa waktu, dia menemukan bahwa paman ini sangat tidak menyukainya. Dia tidak pernah begitu tidak disukai oleh siapapun sejak dia tumbuh dewasa, jadi semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Long Zaitian mendengar kata-katanya, tetapi dia tidak berbicara, hanya bersandar di belakang kursi dan terus menutup matanya dan bermeditasi. Tidur-tidur, tidur-tidur, seperti babi. Dongfang Xiao-Xiao sangat tidak puas dengan keasliannya. Oke, berhenti mengomel di sini, jangan ganggu Tuan Long untuk beristirahat. Kata Dongfang Sue sambil mengemudi. Oh, Dongfang Xiao-Xiao baru saja memberikan jawaban panjang. Belakangan, di sepanjang jalan, mereka bertiga juga relatif tidak bisa berkata-kata, dan Dongfang Xiao-Xiao juga mulai menjentikkan ponselnya dengan bosan. Hanya saja WeChat-nya terus menerima pesan, dan orang yang mengirim pesan tersebut, catatannya adalah Yao Haifeng, yang membuatnya sangat kesal, bahkan ada keinginan untuk memblokir orang ini. Tiba-tiba, dia merasa nakal, dan beberapa kelicikan muncul di matanya. Dia menyalakan kamera ponselnya, dan mengambil snapshot Long Zaitian dengan mata tertutup. Dia mengambil beberapa foto Long Zaitian secara berurutan, dan mengambil beberapa foto dirinya dan Long Zaitian bersama. Semua jenis gerakan imut, gerakan mencium Long Zaitian sambil bersandar, dan bersandar di lengan Long Zaitian. Bagaimanapun, semuanya adalah gerakan yang relatif intim. Melihat semua ini, Dongfang Sue terdiam, tetapi dia tidak banyak bicara, dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan sepupu eksentriknya, dan dia tidak bertanya. Gadis ini memiliki banyak ide buruk dan selalu suka dipusingkan, jadi dia juga sangat tidak berdaya. Setelah mengambil foto, Dongfang Xiao-Xiao membuka perangkat lunak pengedit foto, memilih 2 atau 3 foto. Setelah operasi singkat, menambahkan berbagai efek khusus lucu ke foto solo Long Zaitian, dan menjadikan Long Zaitian dan foto grupnya menjadi pasangan as ini. Membuka WeChat Yao Haifeng, dia pertama kali mengirim pesan. Yao Haifeng, jangan sia-siakan usahamu. Aku tidak menyukaimu, kami tidak cocok. Setelah mengirim pesan ini, Dongfang Xiao-Xiao diam-diam menunggu jawaban Yao Haifeng. Xiao-Xiao, perasaan bisa dikembangkan, tidak ada yang secara alami cocok dengan siapapun. Yao Haifeng membalas pesan itu, dan ada perasaan sayang yang tersirat. Yao Haifeng, aku sudah memiliki seseorang yang kusukai, jadi jangan sia-siakan usahamu. Jawab Dongfang Xiao-Xiao. Xiao-Xiao, bagaimana ini mungkin? Kamu pasti berbohong padaku, kan? Yao Haifeng jelas tidak percaya. Yah, aku tahu kamu tidak percaya. Aku hanya bisa membuktikannya padamu. Dia ada di sebelahku sekarang. Dongfang Xiao-Xiao menjawab tanpa daya. Setelah membalas ini, senyum jahat muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia mengirimkan foto-foto yang telah dia unggah sebelumnya. Sekarang kamu harus percaya, aku menyukainya, kita sudah bersama. Setelah mengirim foto, dia diam-diam menunggu jawaban Yao Haifeng. Bab 752. Xiao-Xiao. Yao Haifeng menjawab dengan cepat. Kamu lihat, apakah kamu mengerti? Kata Dongfang Xiao-Xiao. Xiao-Xiao, apakah kamu bercanda? Ini jelas seorang paman. Meskipun dia terlihat baik, dia sama sekali tidak pantas untukmu, oke? Yao Haifeng dengan cepat menjawab. Apakah dia pantas atau tidak, itu bukan terserah kamu, Yao Haifeng, jangan ikut campur. Dongfang Xiao-Xiao menjawab ini, lalu menutup telepon dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, Dongfang Sue memarkir mobilnya di depan sebuah hotel. Tuan Long, kami di sini. Dongfang Sue berteriak. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan membuka matanya. Dongfang Sue keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk Long Zaitian. Cih, udaranya cukup besar, Paman Bao. Dongfang Xiao-Xiao sangat tidak puas melihat Long Zaitian seperti ini. Saat ini, sudah ada seorang pria parubaya dan lanjut usia berusia 40-an atau 50-an berdiri di depan pintu hotel. Dia mengenakan pakaian kasual yang sederhana. Ketika dia melihat ketiga Dongfang Sue turun dari mobil, dia berjalan mendekat. Paman ketiga, ayah. Dongfang Sue dan Dongfang Xiao-Xiao memanggil masing-masing. Kamu sudah bekerja keras.
Ini pasti Tuan Long, kan? Orang parubaya dan lanjut usia memandang Long Zaitian, dengan kilatan cahaya di mata mereka, dan bertanya. Hai, saya Long Zaitian. Long Zaitian juga memegang tangan yang diulurkan oleh orang parubaya dan lanjut usia, dan berkata dengan tenang. Dongfang Jinyunku yang rendah hati, Tuan Long bisa memanggilku dengan namaku secara langsung. Dongfang Jinyun berani, lalu berkata. Beraninya kau begitu sombong, lebih baik aku memanggilmu Patriark Dongfang. Long Zaitian juga tersenyum dan berkata, orang menghormati saya dengan satu kaki, dan saya menghormati orang lain dengan satu kaki, ini selalu menjadi prinsip Long Zaitian dalam berurusan dengan orang. Tuan Long bisa melakukan sesukanya. Dongfang Jinyun terus berbicara dengan sopan. Paman ketiga, mengapa kita tidak masuk dan berbicara, kita tidak bisa berdiri di sini selamanya. Kata Dongfang Sue, hehehe, saya lalai, Tuan Long, silakan masuk. Dongfang Jinyun memberi isyarat mengundang. Ayah. Pada saat ini, Dongfang Xiao-Xiao berlari ke depan Dongfang Jinyun, meraih lengan Dongfang Jinyun, dan berteriak dengan penuh kasih sayang. Apakah kamu tidak pulang? Apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini Hai Feng mendengar bahwa kamu kembali, dan dia menunggumu di rumah lebih awal. Dia awalnya berencana menunggumu di bandara, tetapi dia tidak pergi karena dia memikirkan identitasmu. Menunggumu di rumah. Dongfang Jinyun sedikit mengernyit saat mendengar ini, dan menegur dengan lembut. Cih, aku tidak ingin melihat orang munafik itu, dan aku tidak menyukainya. Dongfang Xiao-Xiao mengerutkan bibirnya saat mendengar kata-kata itu. Itu hanya omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan mengantarmu kembali sekarang. Dongfang Jinyun mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Pokoknya, aku tidak akan pergi. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan menyuruh seseorang menculikku. Dongfang Xiao-Xiao dengan kuat menggenggam lengan Dongfang Jinyun dengan ekspresi enggan. Mendengar ini, Dongfang Jinyun tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Long, silakan duduk. Memasuki kotak, Dongfang Jinyun memberi isyarat mengundang, dan dia tidak duduk sampai Long Zaitian duduk. Dongfang Xiao-Xiao dengan sembarangan menemukan tempat duduk dan duduk, bertindak seolah-olah itu harus diterima begitu saja. Bagaimanapun, dia hanya merasa sepertinya tidak ada orang luar di sini, dan dia sepertinya tidak asing dengan paman bernama Long Zaitian ini, bahkan sedikit akrab. Terima kasih. Long Zaitian berterima kasih padanya dan duduk. Tuan Long, tolong maafkan saya karena tidak mengatur seseorang untuk bertemu dengan Anda untuk makan malam pribadi. Saya benar-benar minta maaf karena membuat Anda bepergian jauh-jauh ke sini. Jika saya tidak terlibat dengan hal-hal penting, saya akan mengunjungi Tuan Long secara pribadi. Dongfang Jinyun menuangkan segelas anggur, dan menuangkan segelas untuk Long Zaitian, dengan sedikit kebanggaan dan keaslian. Bagaimana bisa seperti itu Patriark Dongfang? Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Setelah mendentingkan gelas dengan Dongfang Jinyun, dia juga menenggaknya dalam sekali teguk. Hei, Tuan Long, tolong jangan katakan itu. Saya mendengar dari Xiaoxue bahwa Tuan Long sangat berbakat, terutama dalam piano, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan Long juga harus tahu bahwa keluarga Dongfang kita seperti apa, kita punya sangat mengagumi bakat Tuan Long. Dongfang Jinyun sangat emosional. Paman, kamu bisa bermain piano. Timku kekurangan pianis. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Namun, jika levelmu terlalu buruk, aku tidak menginginkannya. Setidaknya kamu harus level 9 atau level 10. Tidak boleh terlalu lusuh. Dongfang Xiao-Xiao sedang makan, dan ketika dia mendengar kata-kata Dongfang Jinyun, dia berbicara dengan serius. Dongfang Jinyun mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Dongfang Xiao-Xiao dengan tajam. Ketika Dongfang Xiao-Xiao bertemu dengan mata Dongfang Jinyun, Dongfang Xiao-Xiao secara naluriah menciutkan lehernya, sedikit takut. Segera menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan. Hehehe, Tuan Long, jangan tersinggung, putriku selalu seperti ini, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya dia. Dongfang Jinyun tertawa lagi dan menjelaskan. Bagus. Long Zaitian baru saja merespons. Terakhir kali, setelah mendengarkan saran Tuan Long, keluarga Dongfang saya juga menginvestasikan sejumlah uang, dan hasilnya lebih dari 3-5 kali lipat keuntungan. Saat itu, jika kita mengerahkan semua upaya kita untuk itu, saya khawatir kita akan melakukannya dapatkan lebih banyak. Tuan Long,
Aku membenci diriku sendiri karena tidak mendengarkan nasihat Xiaoxue. Aku membenci diriku sendiri karena tidak memberimu kepercayaan yang cukup pada Tuan Long. Dongfang Jinyun cukup emosional pada saat itu. Dia tidak pernah menyangka akan ada seseorang di kota Linjiang yang bisa memanggil begitu banyak kekuatan modal dalam keadaan marah, dan langsung menghancurkan raksasa seperti keluarga Wang dengan satu pukulan. Setelah itu, dia tidak nafsu makan selama setengah bulan. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mengikuti nasihat Dong Fangshui dan menginvestasikan banyak uang untuk menjatuhkan keluarga Wang. Jika tidak, keluarga Dongfang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Di mana Patriark Dongfang bicarakan? Patriark Dongfang tidak tahu apa-apa tentang saya. Merupakan keberuntungan Anda untuk dapat menginvestasikan uang dan membantu saya. Untuk tidak menginvestasikan banyak uang, saya mengerti. Lagi pula, untuk melakukan sesuatu seperti keluarga Wang, itu berisiko. Begitu sesuatu terjadi, itu tidak akan menjadi apa-apa. Long Zaitian berkata dengan tenang. Saya khawatir Tuan Long mengira kami tidak cukup mempercayai Anda. Dongfang Jinyun berkata sambil terkekeh. Di mana kamu berbicara? Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan berada di sini hari ini. Long Zaitian juga tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Kalau begitu terima kasih Tuan Long atas kepercayaannya. Cangkir ini adalah rasa hormat saya kepada Tuan Long. Dongfang Jinyun mengangkat gelasnya lagi, dan meminumnya dengan sangat bangga. Dongfang Xiaoxiao tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, dan dia sama sekali tidak tertarik dengan apa yang mereka katakan. Pada saat ini, dia hanya fokus pada makan dan makan. Aku tidak tahu apakah Tuan Long punya pekerjaan lain selain makan bersamaku kali ini. Dongfang Jinyun bertanya ragu-ragu lagi, Long Zaitian tiba-tiba memintanya untuk bertemu dengannya. Pasti bukan hanya untuk makan, Dongfang Jinyun tahu betul. Bab 753. Tentu saja, ada hal-hal lain. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ada hal-hal lain? Adapun hal-hal lain apa, dia tidak mengatakannya. Adik perempuan, akankah kita pergi jalan-jalan? Dongfang Sue tiba-tiba menyadari sesuatu, jadi dia berkata, "Ah, kenapa? Aku belum cukup makan, dan perjamuannya belum dimulai, jadi kenapa keluar?" Dongfang Xiaoxiao bingung saat mendengar kata-kata itu. "Ayo pergi, kakak keempat ingin mengatakan sesuatu padamu." Dongfang Sue menarik Dongfang Xiaoxiao keluar, dan Dongfang Xiaoxiao tidak punya pilihan selain keluar. "Kakak keempat, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah orang makan nasi?" Ditarik oleh Dongfang Sue, Dongfang Xiaoxiao sedikit tidak puas. "Aku sudah bilang jangan datang ke sini, tapi kamu harus datang ke sini. Tuan Long dan Paman Tiga punya sesuatu untuk dibicarakan. Jelas tidak nyaman bagimu untuk berada di sana bersamaku." Dongfang Sue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hei, kalian benar-benar merepotkan. Ada apa? Kamu tidak bisa membicarakannya. Itu selalu sangat rahasia." Dongfang Xiaoxiao menghela nafas dan berkata dengan marah. "Oke, berhentilah mengeluh." Dongfang Sue berkata, "Tapi, aku belum kenyang." Dongfang Xiaoxiao merasa sedikit sedih. "Makan, makan, makan, kamu adalah bintang besar terkenal di Daxia. Rekan-rekanmu berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kebugaran. Jika kamu tahu hanya makan, 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 kamu tidak akan takut menjadi gemuk dan kehilangan bentukmu." Dongfang Sue berkata dengan marah. "Aku tidak gemuk, tidak peduli apa yang aku makan, apakah kamu marah?" Dongfang Xiaoxiao berbicara terus terang dan percaya diri. Dongfang Sue terdiam lagi setelah mendengar kata-kata itu. "Tuan Long, kedua anak itu sudah keluar, jadi Anda bisa membicarakan apa saja." Melihat Dongfang Sue dan Dongfang Xiaoxiao pergi, Dongfang Jinyun tertawa kecil. Patriark Dongfang tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Yao. Long Zaitian berkata dengan jelas. "Semua orang berasal dari keluarga kota Tianan. Anda tidak dapat melihat mereka saat melihat ke bawah, tetapi Anda dapat melihat mereka saat melihat ke atas. Selama bertahun-tahun, hubungan antara keluarga Dongfang kami dan keluarga Yao sangat baik." Dongfang Jinyun mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. "Dan, bahkan, apakah kamu berencana untuk pernikahan?" Long Zaitian berkata lagi, dia mendengar hal-hal ini dari percakapan antara Dongfang Sue dan Dongfang Xiaoxiao. Memang ada rencana seperti itu. Dongfang Jinyun belak-belakan. Keluarga Yao merentangkan tangan mereka sangat lama, bahkan sampai ke kota Linjiang.
Ini bukan kebiasaan yang baik. Long Zaitian mengguncang gelas anggur di tangannya, seolah menunjuk sesuatu. Apa maksud Tuan Long? Dongfang Jinyun mengerutkan kening, mendengar arti yang tidak biasa dalam kata-kata Long Zaitian. Jika keluarga Yao tidak tahu yang baik dari yang buruk, saya akan menyentuh keluarga Yao. Saya tahu detail keluarga Yao, tapi saya tidak perlu takut. Long Zaitian tidak mengangkat kepalanya, dan kata-katanya penuh percaya diri. Tuan Long dan keluarga Yao memiliki konflik, yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi. Dan saya juga bersedia menjadi perantara untuk menengahi Anda. Dongfang Jinyun merenung sejenak sebelum berbicara. Komunikasi, bisakah kamu membuat mereka mengambil kembali uluran tangan ke kota Linjiang? Komunikasi, bisakah kamu membuat mereka menyerahkan kepala ketiga dari keluarga Yao? Tanya Long Zaitian dengan cibiran di sudut mulutnya. Masalah menarik kembali uluran tangan masih bisa diperdebatkan. Tapi soal menyerahkan kepala ketiga keluarga Yao tidak mungkin bagi saya. Saya masih mengenal kepribadian keluarga Yao dengan cukup baik. Dongfang Jinyun menggelengkan kepalanya dan berkata, itu dia. Long Zaitian menyesap upacara minum teh. Jadi, apa yang Tuan Long ingin kita lakukan? Dongfang Jinyun bertanya. Berdasarkan persahabatanku dengan Patriark Dongfang, jika aku meminta Patriark Dongfang untuk melawan keluarga Yao, Patriark Dongfang pasti tidak akan bersedia. Long Zaitian berkata dengan tenang. Dongfang Jinyun tidak dapat menyangkal hal ini. Sejauh menyangkut persahabatannya dengan Long Zaitian, tidak ada gunanya dia berbalik melawan keluarga Yao karena Long Zaitian. Jadi, permintaanku sangat sederhana, dan hanya ada satu permintaan untuk keluarga Dongfang. Long Zaitian sengaja mempermalukan dirinya sendiri. Tolong juga minta Tuan Long untuk berbicara dengan jelas. Dongfang Jinyun berkata dengan wajah serius. Jika ada hari seperti itu, saya tidak ingin keluarga Dongfang bergerak. Saya harap Anda bisa berdiri dan menonton. Long Zaitian membuat permintaannya. Tampaknya Tuan Long telah memutuskan untuk menyerang kota Tianan. Ada rasa dingin di mata Dongfang Jinyun, dan dia berkata dengan tajam. Ini seharusnya tidak merugikan kepentingan keluarga Dongfang, kan? Long Zaitian bertanya. Di permukaan, itu benar, tetapi jika keluarga Yao benar-benar runtuh, keluarga Dongfang saya tidak akan jauh dari hari itu, bukan? Dongfang Jinyun berbicara dengan dingin. Saya bukan orang yang haus darah. Yang saya bunuh hanyalah mereka yang menentang saya. Keluarga Yao mengendalikan bawah tanah kota Tianan, dan keluarga Dongfang mengendalikan tanah kota Tianan. Saya ingin mengendalikan bawah tanah kota Tianan. Itu keluarga Yao sangat tidak puas dengan kendali bawah tanah di kota Tianan. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengubah otoritas bawah tanah di kota Tianan. Long Zaitian berkata dengan tenang. Aku benar-benar tidak berani menjanjikanmu masalah ini segera. Aku perlu membicarakannya dengan orang-orang di keluarga. Ketika Dongfang Jinyun mendengar ini, ekspresinya menjadi sangat serius. Juga, kamu bisa mendiskusikannya dan memberiku jawaban. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan bertekad. Sejak Tuan Long datang ke kota Tianan, Anda sebaiknya tinggal di sini selama beberapa hari, tinggal di rumah saja, sehingga keluarga Dongfang kita dapat menunjukkan persahabatan kita sebagai tuan tanah. Saya, Dongfang Jinyun, dapat berjanji kepada Tuan Long tidak peduli keluarga Dongfang kita terlepas dari hasil diskusi terakhir, Tuan Long dapat meninggalkan kota Tianan dengan aman. Takut Long Zaitian khawatir, Dongfang Jinyun akhirnya membuat janji. Ya, saya belum pernah ke kota Tianan selama bertahun-tahun, jadi saya menggunakan kesempatan ini untuk merasakan kebiasaan kota Tianan. Long Zaitian tidak mempermasalahkan hal ini, dia tidak berencana untuk segera kembali ke kota Linjiang. Jika dia tinggal di kota Tianan selama beberapa hari lagi, dia mungkin mendapatkan sesuatu yang lain. Baiklah kalau begitu, aku akan meminta Xiaoxue untuk mengaturnya untukmu, dan biarkan dia membawamu berkeliling dalam beberapa hari ke depan. Dongfang Jinyun juga sedikit bangga dan otentik, dan saat dia berbicara, dia mengirim pesan ke Dongfang Sue. Tidak lama kemudian, Dongfang Sue dan Dongfang Xiaoxiao kembali ke kotak. Kembali ke dalam kotak, Dongfang Xiaoxiao baru saja duduk di depan meja. Ho, kamu sangat misterius sampai aku tidak kenyang. Apa yang kalian bicarakan? Dongfang Xiaoxiao terus makan, dan sambil makan, dia mengeluh sangat tidak enak. Dongfang Jinyun mendengar kata-kata itu, dan bahkan ingin memukul Dongfang Xiaoxiao. Mulut gadis ini benar-benar tidak bulat,
dia bisa mengatakan apa yang harus dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan, itu benar-benar sempurna. Xiao Xue, Tuan Long akan tinggal di rumah kami selama beberapa hari. Selama beberapa hari ini, Anda dapat mengajak Tuan Long berkeliling untuk mempelajari adat istiadat dan kebiasaan kota Tianan kita. Perintah Dongfang Jinyun. Oke, Paman ketiga, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku, dan aku akan mengaturnya. Dongfang Sui tersenyum manis, berbicara dengan sangat percaya diri. Bab 754. Selanjutnya, mereka berempat melanjutkan makan. Setelah makan, Dongfang Sui mengantar mereka bertiga menuju rumah Dongfang. Manor keluarga Dongfang mencakup area yang sangat luas, dan terdapat banyak bangunan dari berbagai jenis. Keluarga Dongfang sendiri penuh dengan cabang dan dedaunan. Ada ratusan orang di garis lurus keluarga, dan ratusan orang ini semua tinggal di manor ini. Tuan Long, saya akan membawa Anda ke sini dulu. Saya punya janji di sini, dan masih ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Maafkan saya atas penerimaan yang buruk. Kita akan makan malam bersama di malam hari. Di persimpangan dekat rumah Dongfang, Dongfang Sui menghentikan mobil, dan Dongfang Jinyun mengucapkan selamat tinggal. Kamu bisa melakukan sesukamu. Long Zaitian berkata dengan tenang. Setelah berpamitan, Dongfang Jinyun keluar dari mobil. Di sini supir pribadinya sudah memarkir mobilnya di pinggir jalan. Setelah turun, Dongfang Jinyun masuk ke dalam mobil supir pribadinya. Ho, aku merasa udaranya jauh lebih ringan. Setelah Dongfang Jinyun turun dari mobil, Dongfang Xiao menghela nafas pelan dan berkata dengan tulus. Apakah kamu melebih-lebihkan? Paman ketiga adalah ayahmu sendiri. Ketika dia ada, apakah kamu merasa sangat tidak nyaman? Dongfang Sui menyalakan mobil, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan marah. Kakak keempat, tidakkah kamu tahu bahwa selama ayahku ada di sini, aku akan menghabiskan setiap menit ditegur, yang sungguh mencekik. Pikirkan kembali, dari hotel ke sini, apakah dia mengandalkanku? Dongfang Xiao mengatupkan bibirnya, dan berkata dengan sedikit kesal. Siapapun yang membuat Anda berlarian sepanjang hari hampir berusia 20 tahun, dan Anda masih belum terlihat tua, dan Anda tidak melakukan apa-apa. Dongfang Sui menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Itu tidak benar. Dongfang Xiao membalas. Mobil terus bergerak maju, dan setelah beberapa saat, berhenti di depan gerbang masuk Dongfang Manor. Namun saat ini, ada sebuah mobil mewah di depan pintu rumah Dongfang, dan melihat mobil Dongfang Sui berhenti, seorang pemuda tampan keluar dari mobil dan berjalan menuju mobil Dongfang Su. Hei, kenapa dia lagi? Moodnya sudah mati. Dongfang Xiao sangat kesal saat melihat pria itu berjalan mendekat. Tapi tidak mungkin, dia tetap keluar dari mobil. Xiao, ku dengar kamu akan kembali hari ini. Aku datang ke sini lebih awal. Aku sudah lama menunggumu. Jika kamu sudah lama tidak kembali, apakah itu macet? Kaum muda sangat antusias dan otentik. Hei, aku sangat menyebalkan, tidak ada kemacetan lalu lintas, tapi kemacetan pesawat. Dongfang Xiao berkata dengan marah. Ini, Xiao, kamu bercanda lagi, kenapa pesawatnya macet? Mendengar ini, pemuda itu tampak malu, dia juga bisa merasakan bahwa Dongfang Xiao tidak menyambutnya, tetapi rasa malu adalah rasa malu, dan seorang gadis yang baik takut terjerat. Yao Haifeng, bukankah aku sudah menjelaskannya padamu di WeChat? Aku tidak menyukaimu, dan aku sudah memiliki seseorang yang aku suka. Kata Dongfang Xiao dengan ekspresi dingin. Xiao, kamu tidak bisa bercanda tentang hal semacam ini. Jika kata-kata seperti itu tersebar, itu akan mempengaruhi ketenaranmu. Yao Haifeng berkata dengan senyum masam saat mendengar ini. Pengaruh adalah yang penting. Apa yang penting tentang ketenaran? Yao Haifeng, kami benar-benar tidak cocok. Berjanjilah padaku, jadilah orang yang baik dan jangan menjadi penjilat anjing, oke? Menjilat anjing tidak akan berakhir dengan baik. Kamu orang yang baik orang, Anda layak mendapatkan gadis yang lebih baik. Dongfang Xiao berkata dengan tulus. Tidak, Xiao, di mataku, kamu adalah gadis terbaik, tidak ada siapa-siapa, aku menyukaimu, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Yao Haifeng terus menjelaskan. Tapi aku tidak menyukaimu. Seperti, hal semacam ini, saling menguntungkan, apakah kamu mengerti? Kamu menyukaiku, aku tidak menyukaimu, tetapi kamu memaksa untuk menyukaiku,
ini akan membuatku sangat tidak nyaman, mengerti? Apalagi, seperti yang saya katakan, saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai, dan saya sudah memberi tahu Anda. Dongfang Xiao melawan, dan berkata dengan sangat sabar. Kamu terus mengatakan bahwa kamu memiliki seseorang yang kamu sukai, tetapi siapa favoritmu? Kamu tidak bisa hanya mengambil beberapa foto dan membohongiku. Yao Haifeng masih tak kenal lelah. Hei, bukan itu yang aku suka. Meskipun dia paman dan agak tua, aku suka dia. Aku cukup menyukainya. Saat ini, Long Zaitian sedang turun dari mobil ketika Dongfang Xiao kebetulan melihatnya. Dongfang Xiao menunjuk ke Long Zaitian, dan memperkenalkan orang favoritnya kepada Yao Haifeng dengan sangat murah hati. Yao Haifeng jelas terkejut ketika mendengar ini, dan melihat Long Zaitian lagi, itu jelas persis sama dengan yang ada di foto. Dia mulai memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Mungkinkah yang dikatakan Dongfang Xiao benar, paman ini benar-benar pria yang disukai Dongfang Xiao? Dalam situasi ini, Long Zaitian merasa sakit di pantat, masalah macam apa ini? Tidak, tepat ketika Long Zaitian hendak menjelaskan, Dongfang Xiao tiba-tiba datang dan meraih lengan Long Zaitian. Tegasnya, dia memegang lengan Long Zaitian dengan penuh kasih sayang. Bukan, hanya saja, harus begitu. Yao Haifeng, apakah kamu melihat itu? Ini orang yang aku suka, bisakah kamu menyerah sekarang? Dongfang Xiao memutar matanya ke arah Long Zaitian, dan berkata dengan kesal. Long Zaitian menemukan bahwa meskipun dia ingin menjelaskan, dia tidak dapat menjelaskannya. Ini adalah kesalahpahaman besar. Paman, ayo bertarung. Yao Haifeng tiba-tiba berdiri dan berkata pada Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia merasakan kepalanya berdengung. Bagaimana dengan bertarung? Apakah anak muda saat ini begitu impulsif? Jika ada perselisihan, akan ada duel. Yao Haifeng, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Dongfang Xiao juga terdiam. Xiao, jika kamu mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan orang yang kamu sukai, lalu apa gunanya hidup? Yao Haifeng bertanya balik. Kalau begitu pergilah ke neraka. Dongfang Xiao terdiam dan hanya bisa berbicara dengan dingin. Bahkan jika aku mati, aku harus membuktikan bahwa aku lebih baik dari paman ini. Paman menerima duelku. Yao Haifeng memandang Long Zaitian dan bertanya. Sebenarnya, itu tidak perlu. Aku sama sekali bukan pacarnya. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku punya istri dan anak. Jadi, kamu mengerti. Long Zaitian berkata dengan tenang. Apa salahnya punya istri dan anak? Aku hanya suka punya anak dan istri. Pernahkah kamu mendengar kalimat, suami lebih baik dari yang lain? Lagi pula, lelaki tua tahu bagaimana mencintai wanita, dan aku tidak peduli bahwa dia tahu bagaimana mencintaiku. Dongfang Xiao sangat kuat dan asli. Xiao, cukup sudah, hampir cukup. Dongfang Sue di samping tidak tahan lagi, jadi kemana arahnya? Apakah dia lebih tidak tahu malu daripada orang lain? Anak muda, jangan dengarkan omong kosongnya. Long Zaitian terdiam. Jika bukan karena wajah Dongfang Jinyun, dia pasti sudah memblokir omong kosong Dongfang Xiao sekarang. Wanita ini benar-benar lalai, dan dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Apa yang harus dikatakan, ini benar-benar aneh. Paman, tidakkah kamu berani? Kamu bahkan tidak berani mengakui bahwa kamu menyukainya. Apakah kamu masih laki-laki? Yao Haifeng menunjuk ke arah Long Zaitian, dengan sangat arogan dan otentik. Batu 755. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian langsung merasakan garis hitam. Apakah Yao Haifeng ini benar-benar pewaris masa depan keluarga Yao? Mengapa kamu terlihat seperti harimau? Duel. Bagaimana cara bertarung? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian bertanya dengan bercanda. Tentu saja ini duel dengan cara laki-laki. Jika ada masalah antara laki-laki dan laki-laki, itu harus diselesaikan dengan cara laki-laki. Yao Haifeng menerima begitu saja. Batu gunting kertas. Long Zaitian memandang Yao Haifeng dengan main-main lagi. Puff. Hahaha. Dongfang Xiao tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja dia tahu bahwa Long Zaitian sengaja menggoda Yao Haifeng. Batu gunting kertas apa? Apakah kamu tidak bodoh? Aku berbicara tentang kompetisi seni bela diri tanpa henti. Yao Haifeng sangat tangguh dan otentik. Kamu bukan lawanku, jadi jangan repot-repot.
Seperti yang aku katakan, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Long Zaitian menjelaskan tanpa daya. Kalau ada hubungan, pasti ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, pasti ada hubungan. Dia orang yang saya suka. Dongfang Xiao masih memeluk erat lengan Long Zaitian, berkata dengan sangat tegas. Aku tidak tahu namamu, tapi besok pagi, aku akan mendatangimu secara langsung dan melawanmu. Yao Haifeng berkata dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke dalam mobil, menutup pintu dengan keras, dan kemudian pergi. Melihat Yao Haifeng yang sedang berjalan pergi, Long Zaitian menggelengkan kepalanya, terdiam. Hei, dia akhirnya pergi. Dongfang Xiao menghela nafas lega, yang mencekiknya. Apakah cukup? Saya punya istri dan anak. Long Zaitian sangat terdiam dan otentik. Ketika Dongfang Xiao mendengar ini, dia segera melepaskan lengan Long Zaitian. Tuan Long, lelucon ini benar-benar membuatmu tertawa, silakan masuk. Dongfang Sue tersenyum meminta maaf, lalu berkata. Dia sepertinya tidak terkejut dengan pemandangan barusan, mungkin karena hal seperti itu sering terjadi. Bagus. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Mengatakan itu, Long Zaitian mengikuti Dongfang Sue masuk. Yao Haifeng ini selalu menyukai Xiao Xiao. Selama Xiao Xiao ada di rumah, dia akan datang setiap beberapa hari. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Dongfang Sue menjelaskan sambil berjalan. Tidak, itu hanya mengganggu. Dongfang Xiao menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, sangat yakin. Selain itu, paman ketiga berniat menikahkan dengan keluarga Yao. Nama belakang keluarga Yao bukanlah Wang. Di antara keturunan langsung, Yao Haifeng adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, Yao Haifeng adalah satu-satunya pilihan untuk menikah keluarga Yao. Xiao secara alami menjadi objek pengejarannya yang tak kenal lelah. Dongfang Sue terus menjelaskan bahwa Long Zaitian sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Awalnya, dia tidak tertarik dengan masalah sepele keluarga Dongfang ini. Tapi mendengar apa yang dikatakan Dongfang Sue, dia langsung menyadari bahwa hubungan antara keluarga Dongfang dan keluarga Yao lebih dekat dari yang dia bayangkan. Ngomong-ngomong, itu terlalu menyebalkan. Nikah atau tidak, siapapun yang suka menikah akan menikah. Pokoknya, aku tidak menikah. Jika ada yang memaksaku, aku akan lari dari rumah. Dongfang Xiao melanjutkan. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Benar-benar bencana bagi kecantikan, dari bandara ke sini, Dongfang Xiao sudah memiliki banyak hal. Bisa dibayangkan jika ini terjadi untuk waktu yang lama, saya takut itu akan sangat mengganggu. Setelah memasuki villa tempat tinggal Dongfang Jinyun, Dongfang Xiao kembali ke kamarnya, dan Dongfang Sue membawa Long Zaitian ke kamar yang diatur untuk Long Zaitian. Villa ini adalah tempat tinggal keluarga Dongfang Jinyun. Dongfang Xiao adalah putri Dongfang Jinyun sendiri, jadi dia secara alami akan tinggal di tempat ini. Tidak lama kemudian, Dongfang Sue mengatur tempat untuk Long Zaitian. Setelah Dongfang Sue pergi, Long Zaitian berbaring di tempat tidur, siap untuk bersantai. Lagi pula, ini adalah perjalanan yang panjang dan butuh istirahat. Dia menyalakan telepon, melihatnya, dan kebetulan melihat pesan yang dikirim oleh Gu Qinglian. Apakah ada masalah? Apakah berjalan dengan baik? Aku baru saja tiba di tempat tinggalku. Dongfang Sue, apakah kamu ingat? Aku pergi ke keluarga Dongfang. Aku baru saja bertemu dengan kepala keluarga Dongfang dan membicarakan beberapa hal. Long Zaitian mengetik dengan lancar, mengobrol dengan Gu Qinglian. Iya, ingat, ada baiknya punya kenalan. Gu Qinglian menjawab bahwa tidak dapat dihindari untuk memiliki kenalan saat Anda jauh dari rumah, dan semuanya akan jauh lebih nyaman. Aku akan berbaring sebentar, aku sedikit lelah setelah berlari seharian hari ini. Long Zaitian menjawab, istirahat yang baik dan pergi. Gu Qinglian menjawab bahwa ada emotikon ciuman di akhir pesan. Long Zaitian melihatnya, dan alih-alih terus membalas Gu Qinglian, dia membuang teleponnya. Dia memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan memasuki kondisi istirahat. Dia tidak tahu alasannya, tetapi Long Zaitian merasa bahwa dia sangat lesu baru-baru ini. Dia tahu bahwa tidak ada masalah dengan kondisi fisiknya, tetapi kelesuan itu mungkin terkait dengan pemulihan bertahap. Pemulihan kekuatan, tanpa bantuan kekuatan luar dan obat-obatan, adalah proses yang sangat panjang.
Namun dalam proses yang panjang ini, ada juga tahap pemulihan yang lebih cepat. Semakin cepat pemulihan, semakin banyak istirahat dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, yang sangat normal. Ketika Long Zaitian datang ke rumah Dongfang, sekitar pukul 2 siang, dia mengemasi semuanya sekitar pukul 2.30, dan memasuki keadaan istirahat. Sekitar pukul 4, Long Zaitian dibangunkan oleh suara bising di luar. Dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar. Saat ini, Dongfang Xiaoxiao juga turun dari lantai atas, menginjak sandal, terlihat sangat cemas. Apa yang terjadi di sini? Long Zaitian bertanya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Apakah ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton? Dongfang Xiaoxiao mengabaikan Long Zaitian dan berlari keluar dengan memakai sandalnya. Long Zaitian memandang Dongfang Xiaoxiao yang sedang berjalan pergi, merasa sedikit penasaran. Tuan Long, apakah Anda sudah istirahat? Saat ini, Dongfang Sue masuk dan bertanya. Aku sudah tidur hampir 2 jam. Setelah istirahat, aku merasa jauh lebih baik. Long Zaitian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Bagus. Tuan Long, apakah Anda ingin makan dulu, atau minum teh sore? Dongfang Sue bertanya ragu-ragu. Tidak perlu. Tunggu Patriark Dongfang kembali dan makan malam bersama. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menolak dengan sopan. Oke, makan malam hampir tiba. Dongfang Sue tersenyum dan berkata. Ngomong-ngomong, di luar ramai, apakah ada sesuatu yang terjadi? Long Zaitian sedikit mengernyit dan bertanya. Itu hanya anak kecil yang bermain-main. Putra pamanku Dongfang Jingchong, Dongfang Xiaomu, yang bermain-main. Dia adalah anak bungsu dari sepupu kami, baru berusia 17 tahun, dan dia selalu suka bermain-main. Anjing terbang melompat. Dongfang Sue mendengar kata-kata itu, sedikit malu dan asli. Apakah ada begitu banyak orang yang menonton permainan? Kurasa Dongfang Xiaoxiao juga sudah keluar. Apa yang terjadi? Long Zaitian bertanya dengan sangat ingin tahu. Bab 756. Tidak ada apa-apa. Hanya saja Xiaomu jatuh cinta pada sepotong batu giok di pasar gelap, dan tuan muda dari keluarga Feng juga jatuh cinta padanya. Keduanya tidak bisa berhenti berdebat dan memutuskan untuk memutuskan kepemilikan Liontin Giok melalui duel. Ketika Dongfang Sue mendengar kata-kata itu semua adalah Tao. Long Zaitian terdiam lagi setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orang di kota Nanshi sangat menarik akhir-akhir ini. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan berduel. Apakah itu menyenangkan? Itu tidak akan menimbulkan masalah, seperti membunuh orang. Long Zaitian bertanya ragu-ragu. Itu tidak benar. Ini disebut duel, tapi sebenarnya tepat sasaran. Apalagi, ada profesional yang hadir, dan mereka tidak akan membiarkan keduanya bertarung sampai mati. Dongfang Sue menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Mengapa kamu merasa begitu agresif di kota Tianan? Long Zaitian berkata dengan rasa ingin tahu. Ini tidak seperti agresif, tetapi kami orang-orang di kota Tianan lebih suka berlatih seni bela diri dan berolahraga. Dongfang Sue berkata dengan bijaksana. Dengan kata lain, berlatih seni bela diri adalah praktik yang umum. Long Zaitian menyimpulkannya sedikit. Dapat dipahami dengan cara ini, seni bela diri adalah praktik umum. Dongfang Sue merespons. Tuan Long tampaknya sangat tertarik untuk berlatih seni bela diri. Saya pikir Tuan Long memiliki keterampilan yang luar biasa dan juga seorang praktisi seni bela diri. Dongfang Sue bertanya ragu-ragu. Tentu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Jika Tuan Long tertarik, Anda juga bisa pergi dan melihat-lihat. Sasana tinju keluarga kami tidak jauh dari sini. Dongfang Sue mendengar kata-kata itu dan berkata lagi. Baiklah, lagi pula, aku tidak ada kegiatan, aku akan pergi dan melihat-lihat, hanya untuk menghabiskan waktu. Saat Long Zaitian mendengar kata-kata itu adalah Tao. Oke, aku akan menemani Tuan Long ke sana. Aku akan mencuci muka dulu, tunggu sebentar. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian kembali ke kamar, menghabiskan beberapa menit mencuci muka, lalu keluar dari kamar. Setelah mencuci wajahnya, Long Zaitian merasa jauh lebih energik. Nona Dongfang, ayo pergi dan lihat. Long Zaitian berjalan ke bawah dan berkata pada Dongfang Sue. Tuan Long, tolong lewat sini. Dongfang Sue mendengar kata-kata itu dan memberi isyarat mengundang ke Long Zaitian, dan Long Zaitian keluar lebih dulu. Rumah Dongfang, di Sasana Tinju.
Saat ini sasana tinju sudah penuh dengan orang. Beberapa dari orang-orang ini adalah pelayan dan penjaga keamanan keluarga Dongfang, dan sebagian lainnya adalah keturunan langsung dari keluarga Dongfang. Tuan muda ini akan bertarung dengan seseorang lagi. Saya mendengar bahwa saya jatuh cinta dengan sepotong batu giok di pasar gelap. Kebetulan Feng Ji, tuan muda dari keluarga Feng, juga jatuh cinta padanya. Keduanya tidak bisa berdebat dan hanya bisa memecahkan masalah melalui duel. Cek cek cek, bukan hal baru bagi tuan muda untuk berduel dengan yang lain, tapi kali ini, saya khawatir ini akan sedikit sulit. Beberapa orang dalam sangat emosional dan otentik. Bagaimana mengatakan? Seseorang yang penasaran bertanya. Tuan muda dari keluarga Feng ini, Feng Ji, telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dan keterampilan tinjunya sangat bagus. Dia bahkan memenangkan kejuaraan sanda sekolah. Tuan muda itu mungkin tidak dapat mengalahkannya. Tes tes tes, juara sanda, ini pertunjukan yang bagus. Sekarang, saya khawatir tuan muda akan dipukuli. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, ada yang khawatir, ada yang gembira, ada yang tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Juga saat ini, ada dua remaja yang berdiri di atas panggung, salah satunya berkulit putih dan lembut, tinggi, dan terlihat berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Feng Ji, kamu benar-benar tidak membuka matamu. Apakah kamu berani berdebat denganku tentang apa yang dilihat tuan muda ini? Anak laki-laki berkulit putih dan lembut itu memandangi anak laki-laki yang berkulit gelap dan kuat di seberangnya dan berkata, jelas bocah hitam dan kuat ini adalah Feng Ji. Feng Ji tidak tinggi, tetapi kulitnya gelap, dan dia terlihat lebih kuat. Pada saat ini, dia memandang Dongfang Xiaomu di seberangnya, dengan senyum kejam di bibirnya. Dongfang Xiaomu, kamu sia-sia, kamu berani bertarung denganku. Hari ini, jika tidak berada di wilayah bosmu, aku bisa membunuhmu. Sudut mulut Feng Ji meringkuk, dan dia berkata dengan kejam. Berhenti berpura-pura, siapa yang tidak? Bunuh aku, terserah keluarga Fengmu, apakah kamu punya nyali? Dongfang Xiaomu tampak percaya diri saat mendengar kata-kata itu. Sebelum pertarungan ini dimulai, pasti akan ada perang kata-kata yang tak berkesudahan. Hei, Paman, kenapa kamu di sini? Duduk di tribun, Dongfang Xiao melihat Long Zaitian dan Dongfang Sui mendekat, dan berkata dengan rasa ingin tahu. Biarkan aku melihatnya. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan di sana. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Itu benar, Paman. Kamu bisa dianggap sebagai master. Kamu pasti tertarik dengan ini. Tes, kenapa aku tidak memikirkan ini? Ketika Dongfang Xiao mendengar kata-kata itu, dia bertindak dengan serius. Long Zaitian tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan duduk di kursi di sebelah Dongfang Xiao. Melihat ini, Dongfang Sui juga duduk. Kamu gadis, kamu hanya peduli pada dirimu sendiri, tentu saja kamu tidak bisa memikirkan Tuan Long. Dongfang Sui memberi Dongfang Xiao tatapan putih, dan berkata dengan marah. Tidak, aku hanya melupakannya sebentar. Kakak keempat, bisakah kamu berhenti memanggilku begitu tidak berperasaan? Dongfang Xiao segera membantah kata-kata itu. Kamu tidak punya hati. Dongfang Sui sangat terdiam dan otentik. Ho, ayo adik kecil, hancurkan dia. Dongfang Xiao sangat bahagia dan otentik, dengan ekspresi melepaskan dirinya sendiri. Tetapi di tempat ini, tidak peduli apa yang dia lakukan di luar kebiasaan, tidak ada yang akan menganggapnya aneh. Dia tidak akan diperlakukan secara khusus karena menurutnya Dongfang Xiao adalah seorang bintang. Karena orang-orang di sini terlalu akrab dengan Dongfang Xiao. Bagi para pelayan di sini, Dongfang Xiao hanyalah majikan mereka. Bagi anggota keluarga Dongfang lainnya, Dongfang Xiao hanyalah kerabat mereka. Sebagai tanggapan, Dongfang Xiaomu di atas panggung mengepalkan tangan Dongfang Xiao, penuh percaya diri. Ding ding ding. Saat bel berbunyi, pertandingan dimulai di ring tinju. Tubuh Dongfang Xiaomu putih dan lembut, tetapi dia memiliki otot, tetapi tidak sebesar Feng Ji di sisi yang berlawanan. Di permukaan, Dongfang Xiaomu hampir tidak mungkin menang, karena perbedaan ukuran tubuh sepertinya agak besar. Duel ini dibagi menjadi 3 pertandingan. Ada 2 syarat untuk menang. Jika salah satu syarat terpenuhi, dianggap menang. Salah satu syaratnya adalah kemenangan tidak kurang dari 2 pertandingan, dan salah satunya adalah yang terakhir.
Kondisi lainnya adalah selama permainan, jika Anda langsung memukul lawan sampai Anda tidak bisa melawan, Anda akan memenangkan kemenangan terakhir. Dong Fangshui melihat situasi di arena dan dengan sabar menjelaskan kepada Long Zaitian. Ternyata seperti ini. Ini pertama kalinya aku mendengar aturan permainan yang aneh. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Tidak mengherankan, itu terdengar istimewa. Dong Fangshui menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Matanya tertuju pada ring tinju. Saat ini, kompetisi sudah dimulai. Bab 757. Saat ini pertarungan sudah dimulai di lapangan, dengan tinju dan tendangan saling terkait, pada awalnya keduanya masih setara. Berapa menit adegan ini? Long Zaitian bertanya. Satu pertandingan dalam 10 menit. Jika kamu tidak menjatuhkan lawan dan membuat lawan tidak bisa bangun, wasit akan memutuskan siapa yang menang berdasarkan poin. Dongfang Xiao-Xiao yang menjawab pertanyaan ini, dia sedang memegang beberapa biji melon di tangannya saat ini. Dia sedang makan biji melon, memperhatikan kesibukan, begitu santai. Nyatanya, selama percakapan, waktu berlalu dengan tenang, dan dalam waktu singkat, adegan pertama akan segera berakhir. Tidak mengherankan, Dongfang Xiaomu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan sangat pasif. Melihat situasi ini, Long Zaitian sedikit mengernyit. Hei, adik laki-lakiku tidak akan bisa mengalahkan orang besar dari keluarga Feng, dan dia benar-benar dirugikan. Dongfang Xiao-Xiao menghela nafas dan berkata dengan cemas. Kalau terus seperti ini, pasti akan sulit untuk menang. Apalagi di pertandingan pertama ini, hasilnya sudah diputuskan, dan orang besar menang dengan poin. Long Zaitian telah memperhatikan situasi ring tinju, tetapi saat ini, dia santai dan otentik. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Apakah kamu tidak melihat bahwa adik laki-lakiku telah ditekan sepanjang waktu? Hantu jika kamu tidak kalah. Dongfang Xiao-Xiao berkata dengan marah. Namun, bukan tidak mungkin untuk menang. Long Zaitian mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan. Bagaimana kamu mengatakan kamu bisa menang? Dongfang Xiao-Xiao melirik Long Zaitian dan bertanya. Katakan, apa gunanya? Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Cih, aku tahu kamu berpura-pura. Jika kamu baik, kamu tidak belajar. Jika kamu curang, kamu harus belajar bagaimana berpura-pura. Dongfang Xiao-Xiao berkata dengan marah. Xiao-Xiao, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Tuan Long seperti itu? Dongfang Sue sedikit tidak senang saat mendengar ini. Siapa yang membuatnya begitu suka menyombongkan diri? Dongfang Xiao-Xiao juga tidak memandang Long Zaitian, dia hanya mengerutkan bibirnya, sedikit menghina. Ding ding ding. Begitu saja, saat bel terus berbunyi, 10 menit berlalu. Di pertandingan pertama, Feng Ji 33-29 Dongfang Xiaomu, Feng Ji menang dengan poin. Di lapangan, wasit berteriak pada waktu yang tepat. Dongfang Xiaomu melambaikan tinjunya ketika mendengar kata-kata itu, sedikit tidak yakin, tetapi masih berjalan dari panggung. Karena kontes gila antara keduanya, Dongfang Xiaomu sekarang sedikit memar dan bengkak. Setelah Dongfang Xiaomu turun, dia langsung menuju Dongfang Xiao-Xiao dan Dongfang Sue. Datang dan bantu dia rileks. Saudari Xiao-Xiao, mengapa kamu kembali begitu cepat? Setelah duduk, Dongfang Xiaomu bertanya. Mengenai Long Zaitian, Dongfang Xiaomu sepertinya tidak menyadari bahwa ada orang luar tambahan seperti Long Zaitian sama sekali, dan bahkan tidak melihat Long Zaitian. Kembalilah setelah tidak ada apa-apa. Bagaimana? Bagaimana perasaanmu sekarang? Bisakah kamu mengalahkan orang besar itu? Dongfang Xiao-Xiao menjawab dengan santai, bahkan dia lebih mementingkan persaingan di depannya. Agak sulit, saya tidak tahu harus berbuat apa. Feng Ji ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Dongfang Xiaomu sedikit tertekan dan asli. Ayo, jangan kehilangan muka dengan keluarga Dongfang kita. Dongfang Xiao-Xiao meremas tinjunya dan berkata dengan gugup. Aku akan melakukan yang terbaik. Dongfang Xiaomu mendengar kata-kata itu, berdiri, sedikit malu dan otentik. Ding ding ding. Pada saat ini, bel berbunyi. Ini adalah nada dering kedua yang akan dimulai. Game kedua akan segera dimulai, dan aku akan bermain. Dongfang Xiaomu berjalan dan berkata dengan santai sambil berjalan. Dongfang Xiaomu, kamu berani membandingkan denganku dengan kemampuan ini, kamu hanya sia-sia. Di atas panggung, Feng Ji berteriak.
Dibandingkan dengan rasa malu Dongfang Xiaomu, situasi Feng Ji jauh lebih baik, setidaknya luka di tubuhnya jauh lebih kecil daripada luka Dongfang Xiaomu. Feng Ji, kamu hanya akan menggunakan lidahmu. Sekarang kamu baru saja memenangkan pertandingan pertama, masih terlalu dini untuk menjadi sombong. Dongfang Xiaomu menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya dingin dan asli. Jika saya memenangkan game pertama, secara alami saya bisa memenangkan game kedua. Jika saya bisa memenangkan game kedua, saya juga bisa memenangkan game ketiga. Jangan khawatir, saya tidak akan mengalahkan Anda di game kedua. Babak ketiga sangat menyiksa Anda sehingga Anda bahkan tidak bisa berdiri. Feng Ji menunjuk Dongfang Xiaomu, sangat arogan dan otentik. Bahkan tidak memikirkannya. Dongfang Xiaomu mendengus dingin saat mendengar kata-kata itu, dan mengikuti perintah wasit, keduanya bertarung bersama lagi. Namun dari segi ukuran tubuh, keduanya tidak berada pada level yang sama. Pada pertandingan pertama, Dongfang Xiaomu sudah menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk menghadapi Feng Ji. Di babak kedua ini, kerugian Dongfang Xiaomu menjadi lebih jelas, dan bahkan tampaknya mustahil untuk menangkis serangan Feng Ji sama sekali. Dongfang Xiao dan Dongfang Sue di sela-sela menonton, dan tidak bisa menahan perasaan mereka berkedut. Dongfang Xiaomu merasa bahwa dia disiksa secara sepihak, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak lama kemudian, Dongfang Xiaomu dipukuli sampai wajahnya berlumuran darah, dan dia bahkan seperti kesurupan. Setelah banyak kesulitan, 10 menit akhirnya berlalu. Rupanya, game kedua ini, Feng Ji menahan tangannya, dia ingin mencapai game ketiga, selama dia bisa mencapai game ketiga, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk menyiksa Dongfang Xiaomu. Long Zaitian ada di tempat kejadian, menonton adegan ini, alisnya sedikit mengernyit. Saat bel berbunyi, babak kedua diumumkan berakhir, dan Feng Ji adalah pemenangnya. Babak ini hampir dihancurkan secara sepihak, dan skor poinnya ternyata adalah Feng Ji 48-3 Dongfang Xiaomu, yang sangat dibesar-besarkan. Secara umum, perbedaan poin seperti itu tidak akan muncul. Jika poin seperti itu muncul, jelas Feng Ji sengaja menahan tangannya dan ingin menyeret game ke game ketiga. Dongfang Xiaomu bangkit dari tanah, berjalan menuju Dongfang Xiao dengan bantuan para pelayannya, lalu duduk di tanah. Adik kecil, ada apa? Jika kamu tidak bisa melakukannya, jangan berani. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin batu gioknya rusak. Tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Saat ini, Dongfang Sue datang, sangat cemas dan otentik. Ya, kakak keempat benar, jangan lupakan batu giok yang rusak. Mengapa kamu begitu mempertaruhkan nyawamu? Dongfang Xiao juga sangat khawatir dan jujur, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, sesuatu akan terjadi. Tidak, batu giok itu sangat penting bagiku, dan aku harus mendapatkannya. Selain itu, aku tidak rela kalah dari Feng Ji. Dongfang Xiaomu menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan sangat tegas. Long Zaitian duduk di belakangnya dan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Namun, jika kamu terus seperti ini, kamu tetap akan kalah pada akhirnya, tidak peduli kamu mau atau tidak. Long Zaitian berkata dengan jelas. Dongfang Xiaomu tidak segera menjawab setelah mendengar kata-kata itu, tetapi berbalik dengan susah payah untuk melihat ke arah pembicara. Dia melihat dan menemukan bahwa itu adalah orang asing. Faktanya, saat ini, dia tidak peduli apakah dia mengenalnya atau tidak. Bahkan jika saya kalah, setidaknya saya mencoba yang terbaik. Jika saya tidak mencoba yang terbaik dan kalah, saya akan semakin enggan. Dongfang Xiaomu menjawab, tetapi karena luka serius di tubuhnya, agak canggung untuk berbicara. Apakah kamu ingin menang? Kata Long Zaitian tiba-tiba, seolah menunjuk sesuatu. Bab 758. Ketika Dongfang Xiaomu mendengar kata-kata itu, dia menoleh lagi, menatap Long Zaitian dalam-dalam, lalu berhenti kata demi kata. Pikirkan, mengapa kamu tidak memikirkannya, bukankah kamu berbicara omong kosong? Siapapun ingin menang. Hal yang paling ingin aku lakukan sekarang adalah meletakkan kepala anjing Feng Ji di tanah. Dongfang Xiaomu sangat yakin. Aku punya cara untuk membantumu menang. Long Zaitian mengaitkan sudut mulutnya, lalu berkata. Mendengar kata-kata ini, Dongfang Xiao dan Dongfang Sue memandang Long Zaitian dengan heran. Dongfang Xiaomu telah menjadi seperti ini, apakah dia masih bisa menang? Ada tanda tanya besar di hati mereka.
Apa yang kamu katakan itu benar. Dongfang Xiaomu berkata dengan wajah terkejut, paman yang tidak dia kenal ini memberinya perasaan bahwa dia tidak bisa melihat. Saat ini saya merasa paman ini bercanda lagi, dia sudah seperti ini, bagaimana dia bisa menang? Bukankah ini hanya lelucon? Tentu saja itu benar, itu tergantung apakah kamu ingin menang atau tidak. Long Zaitian berbicara dengan percaya diri. Saya ingin menang, tentu saja saya ingin menang bahkan dalam mimpi saya. Anda memberitahu saya, bagaimana cara menang. Saya tidak butuh uang, jika saya benar-benar bisa menang, saya akan memberi Anda berapapun uang yang Anda inginkan, selama aku bisa memberimu, aku memberimu semua. Mata Dongfang Xiaomu menunjukkan kegembiraan, dan dia sedikit emosional. Kalau begitu dekatkan telingamu. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Dongfang Xiaomu mendengar kata-kata itu dan bergegas. Long Zaitian merendahkan suaranya dan membisikkan sesuatu di telinga Dongfang Xiaomu. Mata Dongfang Xiaomu berbinar dan dia mengangguk sesekali, seolah dia mengerti sesuatu. Melihat situasi ini, Dongfang Sue dan Dongfang Xiao Xiao sedikit mengernyit. Apa yang mereka berdua bicarakan? Setelah sekitar 1 menit, keduanya akhirnya selesai berkomunikasi. Jadi, benarkah? Dongfang Xiaomu menatap Long Zaitian dan bertanya. Apa yang dikatakan paman aneh ini benar-benar mengejutkannya. Tetapi apakah benar-benar mungkin melakukan apa yang dia katakan? Dongfang Xiaomu skeptis. Kamu tidak tahu apakah kamu mencobanya. Setiap orang memiliki kelemahan. Selama kamu mengidentifikasi kelemahannya, kamu dapat menggunakan keahlianmu untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat darimu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tertawa terbahak-bahak, tetapi ada senyum yang sangat percaya diri di wajahnya. Tidak apa-apa, kali ini, aku mendengarkanmu. Dongfang Xiaomu berkata dengan sangat tegas saat mendengar ini. Ngomong-ngomong, saya tidak punya solusi yang bagus, jadi sebaiknya saya mempercayai paman ini. Meskipun saya tidak tahu asal-usul paman ini, tetapi mendengarkan kata-katanya, saya merasa dia sangat kuat. Kalian berdua, apa yang kamu katakan? Dongfang Sue sedikit mengernyit dan bertanya. Kakak keempat, aku akan memberitahumu nanti, sudah terlambat. Dongfang Xiaomu mendengar kata-kata itu dan berkata dengan tergesa-gesa. Xiaomu, apakah kamu yakin ingin bertarung lagi? Kurasa tidak, kamu sudah menjadi seperti ini, bagaimana kamu bisa mengalahkan pria besar itu? Dongfang Sue sangat khawatir dan otentik. Ya, berhenti main-main. Dongfang Xiao Xiao juga setuju. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu, aku akan bertarung. Batu giok ini sangat penting bagiku, aku harus memenangkan pertandingan tinju. Dongfang Xiaomu berkata, lalu pergi. Dia tidak peduli tentang siapa pria ini saat ini. Bagaimanapun, dia menemukan bahwa saudara perempuan dan saudara perempuannya yang keempat, Xiao Xiao, tampaknya sangat akrab dengan pria ini. Hei, orang ini benar-benar, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan mengaku kalah, mengerti? Dongfang Sue tidak bisa menghentikan Dongfang Xiaomu, jadi dia hanya bisa berteriak dengan tergesa-gesa. Bocah bersenjata kecil, apakah kamu mendengar itu? Kakakmu menyuruhmu untuk mengaku kalah jika kamu tidak bisa melakukannya. Kamu sangat pengecut, lolos dari selangkanganku, aku akan lebih lembut nanti. Feng Ji datang, menatap Dongfang Xiaomu, dan berkata dengan jijik di wajahnya. Aku khawatir kamu bermimpi. Ini pertandingan ketiga. Hasilnya masih belum diputuskan. Belum pasti siapa yang akan menang. Nanti, kamu harus mengakui bahwa orang yang merangkak mungkin kamu. Dongfang Xiaomu berkata dengan nada dingin dan otentik. Hanya karena dia memiliki banyak luka di wajahnya sehingga ketika dia berbicara, dia menarik otot-otot di wajahnya, yang membuatnya sakit untuk berbicara. Kondisi fisik keduanya jelas sangat berbeda, meski Feng Ji juga mengalami luka, namun tidak banyak dan tidak serius. Ini tidak seperti Dongfang Xiaomu, yang memiliki luka di sekujur tubuhnya, dan bahkan wajahnya berubah bentuk akibat pemukulan itu. Hahaha, kamu tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Dongfang Xiaomu, meskipun kamu dari keluarga Dongfang, keluarga Fengku memang tidak sebaik keluarga Dongfang kamu, tapi di ring ini, jika aku mengalahkanmu sampai mati, saya khawatir keluarga Dongfang Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya, bukan? Feng Ji tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tertawa sembarangan. Melihat penampilan Feng Ji yang tak tertahankan,
Dongfang Xiaomu menggertakkan giginya, merasa penuh kebencian di dalam hatinya. Berharap apa yang dikatakan paman itu berguna. Ding ding ding. Saat ini, bel dimulainya permainan berbunyi, dan kedua belah pihak bersiap-siap, saling berhadapan, dan wasit berdiri di tengah. Dengan perintah wasit, pertarungan antara keduanya pun dimulai. Begitu Feng Ji muncul, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang. Dongfang Xiaomu mengambilnya dengan kuat, tapi dia masih mundur beberapa langkah. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pukulan Feng Ji. Setelah menerima pukulan itu, Dongfang Xiaomu menghela nafas. Pada saat ini, dia ingat apa yang dikatakan Long Zaitian, dan tatapan tajam muncul di matanya. Menghadapi serangan Feng Ji berikutnya, Dongfang Xiaomu tidak menindaklanjuti secara langsung, tetapi memilih untuk menghindari ujung yang tajam. Jika dia bisa menghindarinya, dia akan menghindarinya, sangat berkurang. Metode menghindari dan mengurangi dampak secara alami diajarkan oleh Long Zaitian. Awalnya, dia skeptis. Lagi pula, metode seperti itu tampaknya bukan sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan membicarakannya. Tetapi saat ini, dia merasa bahwa metode Long Zaitian masih efektif sampai batas tertentu. Dia tampaknya telah menyadari sesuatu dalam pikirannya. Apa? Merasakan perubahan strategi bertarung Dongfang Xiaomu, Feng Ji mau tidak mau sedikit mengernyit. Ini tidak seperti rutinitas bertarung Dongfang Xiaomu sebelumnya. Feng Ji, apakah kamu merasakannya? Sekarang aku tidak bisa melakukan apapun denganmu, sepertinya kamu tidak bisa melakukan apapun denganku. Dongfang Xiaomu tenang dan santai, dan Feng Ji tidak memanfaatkan 10 atau lebih putaran kompetisi berturut-turut, yang membuat Dongfang Xiaomu merasa lebih percaya diri. Berpura-pura menjadi hantu. Mendengar ini, Feng Ji berkata dengan acuh tak acuh, dan kemudian memimpin menyerang Dongfang Xiaomu lagi. Dongfang Xiaomu memaksa dirinya untuk tenang, dan terus mengulangi kata-kata Long Zaitian di dalam hatinya. Dia sudah merasakan manisnya percobaan awal, dan metode yang dikatakan Long Zaitian memang berguna. Menghadapi serangan Feng Ji, Dongfang Xiaomu tidak mundur kali ini, tetapi memilih untuk melawan. Matanya tertuju pada kaki kanan Feng Ji, seolah-olah dia sedang memperhatikan sesuatu. Saat menghadapi serangan Feng Ji, dia terus menyerang sisi kanan Feng Ji. Apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang. Bab 759. Di bawah serangan tanpa kekerasan Dongfang Xiaomu, Feng Ji tampak ketakutan, dan mundur berulang kali, dan perlahan-lahan jatuh ke posisi yang kurang beruntung. Dongfang Xiaomu memandangi kaki kanan Feng Ji, diam-diam senang di hatinya. Memang begitu, paman ini sungguh luar biasa. Bagaimana dia melihatnya? Intensitas serangan meningkat lagi. Saat serangan Dongfang Xiaomu menjadi lebih sengit, Feng Ji menjadi semakin pasif. Bahkan orang-orang di tribun dapat mengetahui bahwa Feng Ji tampaknya telah membuat beberapa perkiraan dan tampaknya terbatas. Selain itu, keseimbangan kemenangan tampaknya secara bertahap condong ke arah Dongfang Xiaomu. Dongfang Xiaomu, kamu sangat tercela. Feng Ji tertahan di mana-mana, hanya berteriak dan mengutuk. Tercela. Menurutku tidak semua orang punya kelemahan. Aku hanya memanfaatkan kelemahanmu. Jika kamu bisa melihat kelemahanku, kamu bisa menggunakan kelemahanku. Menurutku kamu tidak memanfaatkan kelemahanku. Dongfang Xiaomu dan Feng Ji membuka jarak, lalu berbicara dengan dingin. Dongfang Xiaomu, aku tidak tahu dengan siapa kamu diinstruksikan. Dengan sampah sepertimu, bagaimana kamu bisa menemukan kelemahanku? Feng Ji sangat tidak yakin. Apakah ada cara? Saya hanya seorang ahli memberi saran. Apakah Anda marah? Dongfang Xiaomu sangat tak terkalahkan. Apakah ada ahli untuk menasihati? Hehe, bagus sekali. Saya akan membuktikan bahwa bahkan dengan nasihat ahli, itu tidak akan dapat mengubah sampah Anda. Feng Ji mencibir, dan bergegas menuju Dongfang Xiaomu lagi, menyerang dengan sangat ganas. Orang-orang di tempat kejadian sangat terkejut melihat situasi seperti itu. Karena Dongfang Xiaomu kalah di 2 set pertama, terutama set kedua, Dongfang Xiaomu kalah telak. Game kedua ini nyatanya siapapun bisa melihat bahwa Feng Ji sengaja membiarkan airnya mengalir. Tujuan Feng Ji jelas bukan untuk mengalahkan Dongfang Xiaomu sepenuhnya. Game tersebut sengaja diperpanjang hingga game ketiga, agar ada lebih banyak waktu untuk menyiksa Dongfang Xiaomu. Namun saat ini, perhitungan Feng Ji sepertinya salah. Situasi apa ini di depanmu? Dongfang Xiaomu, yang telah dipukuli begitu tak berdaya, mulai menang.
Selain itu, situasi antara kedua belah pihak membuat semua orang merasa bahwa Feng Ji sepertinya tidak dapat menggunakan kekuatannya. Apalagi dia masih memiliki banyak keraguan dan tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Apa yang terjadi, Paman? Apa yang kamu katakan pada adik laki-lakiku? Dongfang Xiao jelas memperhatikan perubahan situasi, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Long, saya juga sangat ingin tahu tentang apa yang Anda katakan kepada Xiaomu. Perubahan situasi ini pasti ada hubungannya dengan Anda, Tuan Long, bukan? Dongfang Sui juga sangat terkejut, tidak dapat dipercaya bahwa Tuan Long memiliki kemampuan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir. Sebenarnya bukan masalah besar. Aku hanya memberinya beberapa saran. Long Zaitian menggerakkan sudut mulutnya saat mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan rendah hati. Saran macam apa itu? Itu bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan bagi adik laki-lakiku. Saran ini terlalu luar biasa. Dongfang Xiao sedikit bingung. Dia tiba-tiba merasa bahwa paman ini sedikit misterius dan sedikit kuat. Jadi tidak apa-apa jika dia begitu baik, dan dia sedikit tidak bisa dimengerti, hanya membuat orang merasa sangat kuat, yang membuat Dongfang Xiao merasa kagum. Juga minta Tuan Long untuk menjelaskan kepada kami. Dongfang Sui juga sangat penasaran. Sebenarnya, saya hanya membiarkan dia menargetkan kelemahan lawan. Nyatanya, praktisi seni bela diri yang berpengalaman dapat mengatakan bahwa Feng Ji ini kidal. Oleh karena itu, sumber kekuatan serangannya terutama berasal dari tangan kirinya, yang berbeda dari biasanya. Oleh karena itu, ketika dia bertarung melawan orang lain, dia dapat mengambil keuntungan sampai batas tertentu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tersenyum dan berkata, ini bukan rahasia, dan dia tidak keberatan membaginya dengan Dongfang Xiao dan Dongfang Sui. Ah, sepertinya benar. Dongfang Xiao mendengar kata-kata itu, menjerit pelan, dan menatap serius, sepertinya memang begitu. Selain itu, kaki kanan Feng Ji terluka. Jika saya tidak salah, kaki kanannya patah. Oleh karena itu, dia melatih tangan kiri dan kaki kirinya, dan jika dia dapat menimbulkan ancaman bagi lawan, itu wajar saja. Kaki kiri dan kaki kirinya. Sebaliknya, kaki kanannya, adalah bagian yang paling lemah dari seluruh tubuhnya, karena kaki kanannya patah. Long Zaitian terus menjelaskan. Ah, bisa juga dilihat dari ini, Paman, mata seperti apa yang kamu lihat. Dongfang Xiao menangis pelan lagi, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Itu tidak ada hubungannya dengan mata, ini terutama tentang pengalaman. Tidakkah kamu tahu bahwa ketika mereka bertarung, Feng Ji akan mencoba menghindari tekanan pada kaki kanannya. Ini karena kaki kanannya memiliki masalah dan dia tidak tahan kekuatan, atau dia tidak tahan terlalu banyak kekuatan. Long Zaitian menggelengkan kepalanya lagi. Tuan Long memang ahli. Dongfang Sui agak mengagumi. Tes, Paman, aku tidak melihat seberapa baik kamu. Pria yang aku suka memang luar biasa. Dongfang Xiao menghela nafas dengan sangat otentik, menatap Long Zaitian dengan kagum. Di dunia ini, wanita manapun menyukai pria yang cakap, tidak terkecuali Dongfang Xiao. Long Zaitian terdiam lagi saat mendengar kata-kata Dongfang Xiao. Apa yang kamu bicarakan? Jika Nona Gu mendengar ini, itu akan membuat salah paham dengan Tuan Long. Dongfang Sui menamparkan Dongfang Xiao, dan berkata dengan marah. Dongfang Xiao menjulurkan lidahnya dengan main-main. Saat kompetisi berlangsung, Feng Ji benar-benar ditekan oleh Dongfang Xiaomu. Bang. 3 pukulan berat berturut-turut jatuh di wajah Feng Ji, dan seluruh tubuh Feng Ji terasa pusing. Meninju Feng Ji dengan keras, Dongfang Xiaomu merasa sangat segar di hatinya. Mengingat bahwa dia disiksa oleh Feng Ji di 2 ronde sebelumnya, pada saat ini dia merasa lega. Perasaan menyelesaikan kebencian ini sungguh luar biasa, dan itu membuatnya merasakan aftertaste tanpa akhir. Merasakan keindahan yang aneh ini, Dongfang Xiaomu meningkatkan kekuatan di tangannya lagi, dan menyerang Feng Ji seperti hujan. Feng Ji sedikit merasa pusing, dan hanya bisa mengandalkan insting untuk menghadapi serangan Dongfang Xiaomu. Dongfang Xiaomu, kamu sangat tercela. Feng Ji berkata dengan marah. Hehe, tercela. Feng Ji, apa salahnya menjadi tercela? Aku suka caramu tidak bisa mengerti aku dan tidak bisa membunuhku. Dongfang Xiaomu mencibir, sangat tak tertahankan. Ah, Feng Ji merasa dia akan gila.
Dia jelas memiliki kemenangan di tangannya. Mengapa ini terjadi? Mengapa Dongfang Xiaomu menemukan kelemahannya sendiri, dan mengapa dia terus menargetkan kelemahannya? Ini sama sekali berbeda dari dua putaran sebelumnya. Dongfang Xiaomu ini sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi lebih pintar. Feng Ji, di pertandingan terakhir ini, selama aku mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa bangun, kemenangan terakhir akan menjadi milikku. Jangan lupakan aturan pertandingan ini. Mulut Dongfang Xiaomu menyeringai. Saat dia berbicara, dia bergerak. Kali ini, dia berinisiatif menyerang Feng Ji. Bab 760. Melihat Dongfang Xiaomu bergegas, Feng Ji panik beberapa saat, lalu mulai merespons dengan tergesa-gesa. Tes, apa yang terjadi di sini? Mengapa Tuan Muda tiba-tiba menjadi tercerahkan? Tidak, saya pikir Tuan Muda akan kalah. Siapa yang akan memikirkan situasi seperti itu? Feng Ji ini sepertinya terkekang di mana-mana, apa-apaan, kelemahannya sepertinya ditemukan oleh Tuan Muda. Hei, apakah kamu baru saja melihat, ketika Tuan Muda sedang beristirahat, dia sepertinya sedang berbicara dengan paman di sebelahnya. Tes, mungkinkah paman mengajari Tuan Muda beberapa rahasia? Tidak mungkin, menurutku paman itu biasa saja, dia tidak terlihat seperti seorang master. Bukankah master semuanya abadi dan menarik? Saya khawatir kamu telah membaca terlalu banyak novel seni bela diri, dan kamu masih abadi. Mengapa kamu linglung di siang hari? Ketika semua orang melihat situasi di tempat kejadian, mereka semua membicarakannya, dan itu sangat hidup untuk sementara waktu. Persaingan berlanjut, dan pada saat semua orang berbicara, Feng Ji telah mengalami beberapa pukulan berat dari Dongfang Xiaomu. Feng Ji sudah diambang kehancuran, dan persaingan antara kedua belah pihak secara bertahap menjadi kinerja pribadi Dongfang Xiaomu. Segera, pertarungan ini menjadi pelecehan berdarah sepihak Dongfang Xiaomu. Feng Ji berlutut dan mengaku kalah, merangkak melalui selangkanganku, aku akan lebih lembut. Dongfang Xiaomu mengembalikan apa yang dikatakan Feng Ji sebelumnya. Jangan pikirkan itu. Feng Ji masih berjuang, kalah dari Dongfang Xiaomu membuatnya merasa sangat dirugikan dan tidak yakin. Kalau begitu aku hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa bangun. Dongfang Xiaomu sangat percaya diri dan otentik. Jika dikatakan sebelumnya bahwa Dongfang Xiaomu dapat memanfaatkan pertandingan ini, siapa yang akan mempercayainya? Tetapi pada saat ini, hal yang mustahil terjadi. Tanpa basa-basi lagi, Dongfang Xiaomu baru saja dimulai. Adegan berikutnya sangat berdarah. Setelah operasi sengit, Feng Ji akhirnya jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun sama sekali. 10, 9, 8. Wasit mulai menghitung mundur. Saat ini, Feng Ji belum sepenuhnya kehilangan kesadaran. Mendengar hitungan mundur, dia menjadi gugup. Dia menopang tanah dengan satu tangan dan ingin bangun. Akhirnya, dia berhasil berdiri. Permainan tampaknya kembali ke jalurnya lagi, kedua belah pihak melakukan sedikit penyesuaian, dan wasit mengumumkan dimulainya permainan lagi. Namun, Feng Ji, yang hampir tidak bisa berdiri saat ini, tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Hanya dalam satu atau dua putaran, Dongfang Xiaomu menjatuhkan Feng Ji ke tanah lagi. Dengan cara ini, babak hitung mundur baru akan datang. Harus dikatakan bahwa keinginan Feng Ji masih cukup kuat, dia dirobohkan 3 kali berturut-turut dan berdiri 3 kali berturut-turut. Baru setelah dia dirobohkan untuk keempat kalinya dia tidak bisa berdiri sama sekali. Setelah hitungan mundur berakhir, wasit langsung mengumumkan kemenangan Dongfang Xiaomu. Ada sorakan lagi di tempat kejadian. Melihat Feng Ji tergeletak di tanah seperti anjing mati, Dongfang Xiaomu sedikit puas. Dia sendiri tidak menyangka akan menang, dan dia akan menang dengan sangat bersih. Wow, bagus sekali, aku benar-benar menang. Adik laki-laki itu benar-benar mengalahkan orang besar dari keluarga Feng, hahaha. Melihat situasi ini, Dongfang Xiao mau tidak mau berseru dengan gembira. Pada saat ini, mata Dongfang Sue juga menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, dia sudah mengira Dongfang Xiaomu akan kalah. Tanpa diduga, Tuan Long akan memiliki cara untuk membalikkan keadaan, sungguh luar biasa. Tuan Long memang tidak sederhana. Dongfang Sue berbicara dengan tulus. Dalam hatinya, dia mengagumi Long Zaitian. Long Zaitian tidak hanya memiliki prestasi piano yang menakjubkan, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang tinggi dalam seni bela diri.
Sungguh luar biasa bahwa seseorang dapat melakukan satu hal dengan baik dalam seumur hidup. Sungguh luar biasa dapat melakukan dua hal dengan baik. Tidak, aku hanya lebih berhati-hati daripada yang lain. Long Zaitian berkata dengan rendah hati. Saat ini, Dongfang Xiaomu datang. Aku belum menanyakan nama pria itu. Dongfang Xiaomu membungkukkan tangannya ke Long Zaitian, menunjukkan rasa hormat yang besar. Meskipun usianya belum 18 tahun, ia sangat dituntut oleh orang dewasa di keluarganya sejak ia masih kecil dalam hal etiket dalam berurusan dengan orang lain. Saat ini, hadiah yang dia berikan juga merupakan hadiah besar. Di antara etiket, ekspresinya jelas menghormati Long Zaitian. Adik laki-laki, ini Tuan Long Zaitian, tamu terhormat dari paman ketiga. Dongfang Sue memperkenalkan. Ternyata itu adalah tamu terhormat dari paman ketiga. Saya bertemu dengan Tuan Long, yang merupakan bakat besar. Saya tercerahkan oleh nasihat tadi, dan tiba-tiba saya menyadarinya. Dongfang Xiaomu cukup emosional dan otentik. Ini hanya pembicaraan pengalaman, bukan pedoman. Long Zaitian berkata dengan rendah hati saat mendengar kata-kata itu. Tuan Long, Anda rendah hati. Anda telah banyak membantu saya. Saya harus berterima kasih banyak. Dongfang Xiaomu sangat sopan dan otentik. Adik laki-laki, kamu tidak harus bersikap sopan. Lagi pula, paman ini adalah calon iparmu. Dongfang Xiao mendengar kata-kata itu, berkata dengan sembarangan, dan berkata. Dia masih memeluk lengan Long Zaitian seperti peri, sambil berkedip ke arah Dongfang Xiaomu, seolah dia menyiratkan sesuatu. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian merasakan kulit kepalanya kesemutan untuk beberapa saat. Dia menyesal telah duduk di sebelah Dongfang Xiao. Hei, jadi kamu pacar kakak kelima. Kalau begitu aku tidak akan sopan, aku akan memanggilmu kakak ipar mulai sekarang. Dongfang Xiaomu mengedipkan matanya, seolah dia menyadari sesuatu. Xiaomu, berhenti main-main dengan Xiao di sini. Tuan Long sudah lama menikah, dan bahkan sudah memiliki anak. Jangan dengarkan omong kosong adikmu Xiao. Dongfang Sue memberi Dongfang Xiaomu tatapan putih, dan berkata dengan marah. Apa yang salah dengan menikah? Apa yang salah dengan memiliki anak? Bukankah normal seorang laki-laki memiliki 3 istri dan 4 selir? Dongfang Xiao membalas dengan sangat tidak puas. Tes, saudari Xiao, kamu benar-benar manusia serigala. Apakah paman ketiga tahu bahwa kamu sangat tangguh? Ketika Dongfang Xiaomu mendengar kata-kata itu, dia menghela nafas dengan sangat otentik. Mau tidak mau mengacungkan jempol pada Dongfang Xiao. Manusia serigala biasa tidak bisa mengatakan hal seperti itu atau melakukan hal seperti itu. Sejak dia masih kecil, saudara perempuan kelimanya selalu menjadi maverick, dan kali ini sama saja. Cepat atau lambat dia akan tahu. Dongfang Xiao mengedipkan matanya yang indah dan berkata sambil bercanda. Jika paman ketiga mengetahuinya, kamu bisa melihat apakah kamu tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Dongfang Sue berkata dengan marah. Dongfang Xiao menjulurkan lidahnya saat mendengar ini. Oke, adik kecil, apakah kamu tidak merawat lukamu? Dongfang Sue menatap Dongfang Xiaomu yang terluka dan bertanya. Jangan khawatir, ini bukan cedera serius. Untuk menyiksaku di ronde ketiga, Feng Ji tidak melakukan yang terbaik di 2 ronde pertama. Hehe, anak ini, kali ini benar-benar sial. Dongfang Xiaomu mencibir, dengan perasaan gelap di hatinya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.